Chopper kini telah memulai cerita pelayaran pertamanya. Meski dia masih belum terbiasa, tapi kru Mugiwara yang lain mencoba untuk mengajaknya bersenang-senang. Tapi dia masih minder seperti biasa, dan Nami memintanya untuk mulai terbiasa dengan teman-teman gila seperti mereka. Selain dokter yang hebat, Chopper ternyata juga mengerti bahasa hewan. Dia menerjemahkan cerita Karo pada yang lain. Pujian mereka benar-benar membuat Chopper merasa senang, tapi dia menjadi panik seketika tatkala barang-barang medisnya belum terbawa. Tapi Nami memberitahukan tas biru miliknya. Chopper pun mulai tersadar jika dokter Kurehala yang telah menyiapkan itu, dan kini waktunya pesta penyambutan anggota baru Mugiwara. Dari kastil, dokter Kureha dan Dalton masih aja membahas kepergian Chopper. Dia lalu menanyakan apa yang akan dilakukan Dalton ke depan. Dulu dia ingin meninggalkan negeri ini, tapi kini saat pemimpin yang semena-mena itu telah dikalahkan, dia berpikir untuk menebus dosa dengan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi negeri yang baru terlahir kembali ini. Rupanya kepedulian Dalton terinspirasi dari putri kerajaan Alabasta kala itu. Sama dengan Dalton, para dokter ini juga mau berbuat sesuatu untuk negeri. Gak lama berselang, seseorang datang membawakan poster Luffy yang ternyata adalah buronan. Dia mendapatkan poster itu dari sosok yang bernama Ace. Karena ini adalah pengalaman pertama Chopper, dia terlihat antusias dan senang sekali mengarungi lautan. Luffy, dia bertingkah konyol seperti biasa. Nami mengatakan jika mereka sebentar lagi tiba di Alabasta dan meminta agar mereka segera bersiap. Di sini semua menjelaskan pada Chopper, mulai dari kota yang akan dituju ini adalah kota yang dipimpin oleh ayah Vivi, dan saat ini sedang diambil alih oleh sosok jahat bernama Crocodile. Nah, si Crocodile ini adalah salah satu anggota Shichibukai, kelompok bajak laut yang diakui pemerintahan. Dia saat ini dianggap pahlawan karena berhasil mengalahkan bajak laut, tapi niat aslinya adalah membuat perpecahan dan mengambil alih kota Alabasta. Untuk memperjelas, Vivi menjabarkan anggota Baroque yang mencapai ribuan orang, dan misi mereka adalah menghentikan perang saudara dan mengusir Baroque dari sana. Pindah ke Little Garden, Mr. Tu yang ditugaskan untuk menghabisi Mr. Tree terlihat marah karena target mereka udah nggak ada di lokasi. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera tancap gas ke Alabasta. Sementara Crocodile, dia yang mendapati info tentang kerusuhan akibat bajak laut, tengah bersiap untuk jadi pahlawan demi memperbagus citranya di hadapan masyarakat. Kita lalu dibawa ke sebuah kota gurun pasir yang sedang dijarak oleh para bajak laut. Para warga yang sebelumnya ketakutan pun mendadak senang dan bersemangat karena kedatangan seseorang yang mereka anggap sebagai pahlawan, yaitu Crocodile. Dia sempat diremehkan oleh para bajak laut itu karena berani muncul seorang diri, tapi nyatanya Crocodile mampu melenyapkan orang-orang itu dalam waktu sekejap mata. Pasukan berkuda yang dikirim kerajaan Alabasta pun harus mundur lagi karena mereka kalah start dari Crocodile. Balik ke Luffy, dia sedang diinterogasi Sanji karena ketahuan mencuri makanan yang mereka simpan untuk perbekalan. Sanji pun meminta agar Nami mau memberikan kulkas agar lebih aman. Nyatanya, nggak hanya Luffy, semua kru Mugiwara juga dapat pelajaran dari Sanji. Sebagai bentuk tanggung jawab, Sanji meminta mereka untuk memancing ikan, tapi lagi-lagi kini mereka harus berurusan pada Vivi. Vivi lalu salvok sama sebuah uap yang akan mereka lewati. Dia segera memberitahu Nami, tapi Nami meminta mereka untuk tetap tenang karena itu hanya uap dari aktivitas gunung berapi, dan saat melewati uap itu mereka dibuat nggak tahan dengan baunya. Dari arah berlawanan, Mr. Tu dan rombongan juga melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka terburu-buru karena dikejar waktu, dan saat berpapasan di tengah, dia malah nggak sengaja nyangkut di Karo. Dia pun tercebur dan meminta untuk segera diselamatkan karena nggak bisa berenang. Setelah diselamatkan, dia menceritakan kalau dia adalah pemakan buah iblis, dan buah iblisnya memberi efek bisa meniru wajah, suara, beserta tubuh siapapun yang dia pengen tiru. Untuk sesaat, dia jadi penghibur bagi kru Mugiwara, tapi saat orang itu menggunakan wajah ingatan masa lalu, Vivi nampak nggak suka. Lalu kapalnya telah datang untuk menjemput dan mereka harus berpisah di sini. Sebelum benar-benar pergi, dia memperkenalkan diri sebagai Mr. Tu. Sontak semua kru Mugiwara nampak syok mendengarnya, apalagi Vivi, karena selama ini dia belum pernah bertemu dengan Mr. Tu dan Mr. One. Dia hanya mendengar rumor-rumor tentang mereka.
Dia juga semakin sedih karena Mr. Tu tadi merubah wajahnya ke wajah sang ayah Nefertari Cobra. Mereka menyesal karena membiarkan sosok yang berbahaya pergi gitu aja. Ini akan sangat berbahaya karena dengan perubahan seperti itu, mereka bisa aja tertipu dengan kawan sendiri. Tapi Sanji punya ide brilian untuk mengantisipasinya. Lalu sesosok monster tiba-tiba muncul. Semua berusaha melawannya untuk dijadikan bahan makanan. Tapi Vivi lagi-lagi melarangnya. Itu adalah monster yang dianggap suci di kotanya. Angin yang mulai stabil dan kemunculan monster tadi adalah pertanda jika mereka semakin dekat dengan Alabasta. Tapi nggak hanya mereka, rupanya Baroque juga mulai tancap gas dan mengerahkan banyak pasukan ke Alabasta. Dan inilah ide Zoro tadi, mereka yang benar-benar anggota Mugiwara diberi tanda dengan kain putih di lengan masing-masing. Dan sebelum benar-benar turun, Nami mengingatkan agar Luffy lebih berhati-hati. Nami meminta Vivi untuk nggak terburu-buru, dia harus memikirkan dengan matang setiap rencana yang akan dia lakukan. Mereka bersandar di kota Nanohana. Nami mengingatkan agar mereka selalu waspada, tapi Luffy udah ngacir duluan seperti biasa. Semua mulai turun, kecuali Vivi yang wajahnya udah populer di kota itu. Masalah kian bertambah tatkala Mr. Tree udah sampai di sana juga. Untungnya kini giliran ide Usopp untuk menyamar yang berhasil mereka lakukan. Setelah sampai, Vivi masih aja kepikiran. Dia merasa senang karena dari visual yang dia lihat, kota ini masih baik-baik saja. Dan mungkin aja dia masih sempat menyelamatkan rakyatnya. Zoro kemudian penasaran dengan apa rencana Vivi dan apa yang harus kru Mugiwara lakukan. Tapi Vivi hanya meminta mereka untuk mengantarkan ke kota Alabasta. Nami nggak suka itu, mereka akan tetap membantu Vivi hingga misinya selesai nanti. Dia lalu menjelaskan jika di sebelah barat laut kota ini ada oasis bernama Yuba yang menjadi markas para pemberontak. Dan mereka harus ke sana untuk mencegah para pemberontak itu. Karena kotanya berada di gurun pasir, mereka memerlukan perbekalan yang cukup banyak. Untungnya masih ada Sanji dan Chopper yang belum diketahui identitasnya oleh para Baroque. Mereka pun diminta untuk berbelanja kebutuhan di pasar terdekat. Singkatnya, sampai di pasar, Sanji segera mencari bahan-bahan dan sumber kelemahannya kembali muncul tatkala bertemu dengan wanita. Sedangkan Chopper yang gak tahan dengan hawa panas kini berusaha mencari tempat berteduh dan malah kebawa kereta barang. Luffy sendiri malah tersesat di kota bernama Katorea dan semakin menjauh karena tertarik dengan sesuatu bangunan yang dia kira restoran. Tapi nyatanya itu adalah rumah penyulingan. Luffy yang belum paham tetap aja culametan mencicipi semua benda yang ada di sana hingga nggak sengaja dia mencoba dance powder. Tapi karena dirasa nggak enak, Luffy yang mengira itu adalah racun segera membakar habis bubuk itu. Dan seketika awan gelap mulai muncul dan hujan deras pun turun. Pemilik rumah itu segera keluar. Dia nggak terima melihat tumpukan karung dance powdernya dibakar cuma-cuma oleh orang yang nggak dia kenal. Dia pun segera memberi pelajaran pada Luffy. Pindah ke Chopper, dia yang terbangun dibuat kaget karena berada dalam sebuah kereta unta yang menuju ke sebuah markas. Rupanya ini adalah markas pemberontak. Salah satu petinggi mereka yang bernama Koza merasa cemas meskipun 300.000 pasukan kerajaan udah membelot ke pihak mereka, tapi tetap aja mereka masih kekurangan pasokan senjata dan makanan. Chopper untungnya bisa memanfaatkan bahasa hewannya untuk meminta tolong pada unta untuk mengantarkannya ke tempat yang aman. Balik ke Luffy, setelah memberi pelajaran pada kakek tersebut, dia dijelaskan tentang kegunaan dance powder, yaitu untuk membuat hujan buatan. Karena kota ini sangat kering, dia bisa memanfaatkan air hujan buatannya untuk dijual dan dijadikan keuntungan pribadi. Dia pun meminta Luffy untuk nggak membocorkan rahasia ini pada siapapun. Tapi Luffy malah memanfaatkan orang itu. Pindah ke Sanji, dia telah berhasil mendapatkan semua perbekalan dan pakaian. Kini saatnya mereka untuk pergi ke Yuba, tapi kapten mereka masih belum jelas di mana keberadaannya. Kita lalu diperlihatkan pada sosok baru dengan tampilan nyentrik ini. Chopper dan Usopp hampir aja kemakan rayuan gombal penjual di sana, dan hampir aja mereka hilang fokus dalam mencari Luffy. Tapi mereka malah mendengar jika sosok nyentrik tadi sedang mencari Luffy, dan seseorang yang Zoro takutkan juga muncul di sana. Dia adalah Tashig.
Shigi dan Kapten Smoker. Meski berada jauh dari kota Loguton, Smoker masih aja memburu bajak laut, tapi dia meminta untuk tetap waspada dan mencari buruan mereka, Luffy. Zoro dan yang lain segera menyadari alarm bahaya ini dan makin mengkhawatirkan keadaan Luffy. Sementara Luffy sendiri makin tersesat entah di mana. Dia mulai mengalami fata morgana, pindah ke sosok nyentrik yang jadi trending topik di kota itu. Dia terlihat dikerubungin banyak orang, banyak yang mengira jika dia mati karena memakan buah stroberi gurun, tapi nyatanya dia hanya ketiduran saja saat makan. Kerumunan itu sampai membuat Smoker penasaran. Dia pun masuk dan menemukan Komandan Divisi 2 Bajak Laut Shirohige Podgas Do Ace. Ace mengaku sedang mencari adiknya. Smoker sebenarnya sedang mencari buruan lain, tapi mumpung bertemu Ace, dia bermaksud untuk menangkapnya terlebih dulu. Sedangkan Luffy, dia telah berhasil kembali ke kota dan berlari kencang menuju restoran. Dan tanpa rasa ragu dia mengeluarkan tekniknya untuk menabrak Smoker dan Ace sekaligus. Dan tanpa rasa bersalah dia memesan banyak makanan lalu segera memakan semuanya. Penjaga yang tahu siapa Luffy memintanya untuk melarikan diri selagi bisa, karena dua orang yang dia hempaskan tadi adalah sosok yang sedang memburu Luffy, tapi dia tiba-tiba aja jadi amnesia. Ace dan Smoker segera bangkit. Mereka nggak senang dengan kelakuan orang bodoh macam ini, tapi saat mengetahui itu adalah Luffy, Smoker segera memintanya untuk berhenti makan. Luffy sendiri tetap makan seperti biasa. Dia mengingat-ingat bahwa Smoker adalah sosok yang menghalanginya untuk pergi ke Grand Line. Seketika keringatnya mengucur deras. Dia hanya bisa menggunakan jurus 1000 langkah karena tahu badan karetnya nggak mempan menghadapi Smoker. Sambil terus mengejar Luffy, Smoker memerintahkan anak buahnya untuk mencari kru Mugiwara yang lain. Smoker penasaran dengan apa yang Luffy incar. Sambil terus mengejar, dia menjawab bahwa hanya ingin menghajar krokodil di sini. Pindah ke Nami, dia meminta rekan-rekannya untuk segera bergegas karena angkatan laut juga ada di sini. Dan gak berselang lama, Luffy yang jadi buruan angkatan laut mulai menampakkan diri. Dan berkat teriakannya, semua kru Mugiwara jadi ketahuan. Smoker gak akan membiarkan dia lolos, tapi tiba-tiba jurusnya mampu dimentahkan oleh tinju api milik Ace. Ace meminta agar kru Mugiwara melarikan diri terlebih dulu, dan dia akan menahan Smoker beserta anak buahnya di sini. Ini adalah bentuk kasih sayang kakak terhadap adiknya. Ace udah memperingatkan jika asap nggak ada artinya di hadapan api. Mereka pun segera bertarung dengan teknik masing-masing. Luffy menjelaskan jika Ace adalah seorang bajak laut juga dan mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke Going Merry. Tapi Luffy selalu ceroboh seperti biasa. Smoker yang kehilangan jejak Luffy dan Ace merasa nggak senang karena kesempatannya menangkap Luffy harus gagal lagi. Saat semua kru Mugiwara terburu-buru untuk pergi dari kota itu dan menuju ke kota selanjutnya, yaitu kota hijau Erumalu, mereka lagi-lagi harus menunggu Luffy yang buta map. Sedangkan Luffy yang tersesat masih beruntung saat berhasil ditemukan Ace. Mereka pun mengadakan acara penyambutan sambil mengenang kejadian masa kecil mereka. Luffy yang penasaran menanyakan apa sebenarnya tujuan Ace ke sini. Ace yang kini jadi anggota bajak laut Shirohige mencoba merayu Luffy dan teman-temannya untuk bisa bergabung dengan kelompoknya. Tapi dengan tegas, Luffy menolak ajakan itu karena dia punya tujuan sendiri, yaitu menjadi bajak laut, pindah ke kapal angkatan laut. Mr. Eleven yang masih jadi sandera kini didatangi para billion dari Baroque Work. Meski minta dilepaskan, tapi bagi mereka ini adalah kesempatan untuk promosi ke nomor yang lebih rendah, dan mereka memilih untuk mengeksekusi Mr. Eleven. Sesaat kemudian Billion baru muncul dan menyatakan jika Ace ada di kota ini. Mereka menganggap ini kesempatan emas untuk promosi dan segera melakukan penyergapan pada Ace. Ace dan Luffy masih jalan santai sambil mendengarkan cerita tentang anggota Mugiwara. Lalu mereka segera disergap tepat saat semua anggota Billion telah siap di posisi masing-masing. Mereka segera menyerang Ace dan Luffy, tapi dalam sekejap pula mereka berhasil dikalahkan. Luffy yang melihat Going Merry segera mengeluarkan gomu-gomunya untuk kembali ke sana. Dia selalu harus diceramai dahulu, lalu dia menceritakan bagaimana kisah masa lalu antara dia dan Ace yang belum sekalipun dia kalahkan itu. Nggak berselang lama, Ace tiba-tiba menyusul ke kapal mereka. Dia meminta maaf kalau adiknya selalu merepotkan selama ini. Masalah baru muncul lagi tatkala anggota Billion nggak menyerah dalam mengejar mereka
berdua, dan Ace meminta izin untuk membereskan masalah ini, dan tanpa kesulitan berarti 5 kapal itu dia hancurkan dengan mudahnya. Smoker memberitahu jika Putri Vivi terlihat bahagia bersama Luffy dan krunya. Dia yang tahu kemana Luffy akan pergi, segera memerintahkan anak buahnya untuk menuju tempat krokodil, salah seorang Shichibukai yang gak dia sukai. Dari Going Merry, Ace menyatakan jika dia mencari seorang bernama Kurohige. Dia adalah salah satu anak buahnya yang telah melakukan dosa besar, dan Ace gak akan memaafkan Kurohige saat berhasil dia temukan nanti. Dan kebetulan sekali tujuan mereka adalah kota yang sama, yaitu Yuba. Dari istana Alubarna, beberapa orang nampak ingin menemui sang raja. Mereka udah terlalu lama menderita karena perang saudara ini. Sang raja yang mau menemui pun mencoba menenangkan rakyatnya dan berjanji bahwa dia akan segera mendatangkan kedamaian di kerajaannya. Luffy dan yang lain masih aja nyantai dan bertindak konyol seperti biasa. Vivi kemudian meminta agar Nami menghentikan kapal ini sejedak. Dia ingin agar Karo mengantarkan surat ini untuk ayahnya. Inti dari surat itu adalah semua informasi tentang krokodil dan kehadirannya kembali ke Alabasta bersama teman-temannya. Sendiri mulai curiga jika ada motif lain yang sedang dijalankan oleh krokodil. Sunday ngasih info padanya jika Billion yang ditugaskan untuk berjaga di kota Nanohana telah habis dihancurkan oleh seseorang. Dan tanpa ragu krokodil meminta untuk menghabisi semua orang yang berusaha menjegalnya. Sementara kru Mugiwara akhirnya bisa melabuhkan kapalnya, tapi sesosok makhluk yang bernama Kung Fu Dugong ini muncul. Info dari Vivi, mereka adalah makhluk kuat yang harus dikalahkan untuk bisa melewati jalanan ini, dan dengan mudah Luffy mengalahkan mereka. Para dugong-dugong itu pun kini telah menganggap Luffy sebagai guru dan berniat untuk mengikutinya. Untungnya, bujukan Chopper mau didengarkan oleh mereka. Kru Mugiwara pun melanjutkan perjalanan, dan sesaat kemudian mereka sampai di kota Erumalu. Kota yang dulunya dapat julukan kota hijau itu kini berubah jadi padang pasir tandus yang berantakan. Ini jugalah yang dikhawatirkan Vivi pada kotanya Alabasta. Vivi menjelaskan jika Alabasta udah nggak turun hujan 3 tahun terakhir, tapi ada sebuah fenomena aneh di mana hujan lebih sering turun dibanding kota lainnya, yaitu di kota Alubarna. Sampai ada satu kejadian di mana dance powder yang dikirimkan dari pelabuhan jatuh berserakan. Meski bisa membuat hujan buatan, tapi efek negatifnya adalah dance powder akan membuat kota-kota di sekitarnya jadi nggak pernah turun hujan. Akibat kejadian itu pula, sang raja dituduh sebagai dalang utama dari semua kekacauan ini. Padahal yang terjadi, organisasi Baroque Works lah yang berhasil menyusup sampai kerajaan. Di depan sini adalah kanal yang seharusnya mengalirkan air dari sungai, tapi kanal itu telah dihancurkan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang mengakibatkan penduduk kota ini harus mengungsi. Bersamaan dengan cerita itu, sebuah angin besar tiba-tiba melewati mereka semua. Apalagi mereka menemukan tengkorak yang tergeletak di tanah yang membuat Vivi makin terluka. Luffy makin marah melihat perbuatan krokodil ini. Dia meminta agar semua bersiap untuk segera pergi ke Yuba. Perjalanan dimulai dengan gak mudah sama sekali. Hampir semua kru Mugiwara mengeluhkan panas yang terasa amat membara. Berbeda dengan Vivi, dia yang lahir dan besar di iklim seperti ini masih santuy aja menikmati perjalanan. Lalu mereka kembali bertengkar karena ulah konyol sang kapten. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu hidangan lezat yang Sanji sedang siapkan. Ace yang terlihat mengamati tingkah konyol mereka didekati dan dijelaskan oleh Vivi. Memang seperti itulah sikap mereka sedari dulu. Untungnya Ace udah paham tentang aura misterius Luffy yang walaupun dia selalu berlaku konyol, tapi semua orang ingin selalu ada di sisinya. Lalu pagi pun datang dengan suatu tragedi lagi. Badai padang pasir tiba-tiba bergerak cepat ke arah tenda mereka. Untungnya Vivi segera menyadari dan meminta mereka untuk bersembunyi di balik bebatuan, dan perjalanan kembali dilanjutkan. Luffy yang selalu nggak bisa menahan rasa lapar meminta Sanji untuk membuatkan bekal, tapi dia nggak mau. Lalu Vivi menjanjikan untuk beristirahat dan makan setelah mereka menemukan gurun pasir berbatu. Luffy adalah sosok paling semangat dan mengajak semua untuk mempercepat langkahnya. Dia bahkan membuat permainan curang yang hasilnya malah dia sendiri yang kena batunya. Sesaat kemudian Usopp melihat padang pasir berbatu itu. Dengan kecepatan tinggi, Luffy segera berlari ke sana. Tapi sesampainya di sana, Luffy mendapati banyak burung yang tumbang. Dia pun segera kembali untuk menjemput Chopper.
tapi Vivi kembali memberi penjelasan yang terlambat. Burung yang dilihat Luffy tadi adalah burung warusagi. Mereka adalah bandit padang pasir yang selalu menipu para pengelana. Itu juga terbukti tatkala barang-barang mereka telah hilang dari lokasi. Tentu hal itu memicu keributan di antara kru mereka, dan kemunculan mereka langsung membuat Luffy emosi. Dia tanpa ragu mengejar burung-burung itu meskipun harus membuatnya hampir kehabisan energi. Lalu tiba-tiba tumbuhan pemakan ini pun muncul dan langsung menelan Luffy. Untungnya teknik gomu-gomunya mampu menyelamatkan diri, bahkan menyelamatkan unta yang hampir aja mati ini. Dan sesaat kemudian sesosok monster padang pasir lagi-lagi muncul. Dari sisi kru Mugiwara, mereka lagi-lagi harus buang-buang waktu karena Luffy selalu pergi sembarangan. Dan gak berselang lama mereka melihat Luffy yang lari ngacir sambil menunggangi unta. Nyatanya di belakangnya ada sosok kadal Sandora, reptil terbesar di padang pasir ini. Zoro, Sanji, dan Luffy pun segera bersatu untuk mengalahkan monster itu. Tapi kadal satunya tiba-tiba muncul lagi. Untungnya Ace dengan mudah membuatnya jadi kadal bakar. Setelah menikmati daging kadal itu, mereka segera melanjutkan perjalanan. Luffy udah gak tahan dengan hawa panas ini. Dia memakan apapun yang dia temui, bahkan kaktus halusinasi ini yang memberinya efek menghalusinasikan sesuatu yang terlalu berlebihan. Beruntungnya Chopper selalu sedia obat bius yang membuat Luffy kembali tenang, dan kini mereka melanjutkan perjalanan. Ace harus terpisah dengan rombongan mereka. Lalu sesaat kemudian mereka melihat kapal bajak laut yang melewati keringnya padang pasir ini, dan di kapal itu juga ada Vivi dan Nami yang jadi sandera. Luffy pun selalu menjadi perusuh di situasi genting seperti ini, yang mengakibatkan tiang di kapal bajak laut itu menjadi rusak dan gak bisa digunakan untuk berjalan di padang pasir. Untungnya sang kapten bajak laut barbar bernama Barbarossa itu masih baik hati, gak macam-macam pada kru Mugiwara. Untuk membuktikan permintaan maafnya, Luffy berniat membantu mereka untuk mencari kayu di oasis Meriyasu. Sang kapten pun memberi mereka skoci padang pasir dan akan dipandu oleh dua anak buahnya, yaitu Zaba dan Rasa. Tapi Rasa tiba-tiba aja menyerang Vivi. Dia yang bisa tahu Vivi adalah penduduk asli sini, memintanya untuk ikut bersama Luffy. Singkatnya perjalanan mereka dimulai. Niat jahat mereka mulai terlihat tatkala keduanya sengaja menyenggol kapal Luffy agar jatuh di pusaran pasir. Luffy meminta Vivi untuk tetap tenang, sementara dari kapal bajak laut barbar, salah satu prajurit mereka mulai terlihat tanda-tanda jika rombongan bandit gurun telah datang. Mereka berniat menjarah harta dari kapal mereka. Barbarossa segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Dari sisi bandit, mereka juga punya senjata mematikan. Bahkan sang kapten harus tertelan senjata itu. Beruntung Zoro dan Sanji bisa menghancurkan senjata itu dengan mudah, hingga membuat para rombongan bandit itu mundur karena takut. Luffy segera mengeluarkan jurus gomu-gomunya dan berhasil mengejar skoci yang dinaiki Zaba dan Rasa. Sesaat kemudian mereka telah sampai di kota yang udah acak adut begitu. Rasa gak akan pernah lupa saat dulu sang raja berjanji di kota ini bahwa dia gak akan melupakan sebuah kota kecil, sekecil apapun itu. Tapi sampai kota ini akhirnya terkubur pasir dan ditinggalkan penduduknya, sang raja gak kunjung mendatangi mereka juga. Rasa kini udah hilang harapan dan kecewa, dan Vivi hanya bisa meminta maaf. Lalu mereka segera kembali ke kapal bajak laut barbar. Setelah memperbaiki kapal mereka, sang kapten memberitahu jika di depan sana ada desa Ido. Kelompok Mugiwara bisa mendapatkan air dan bahan di sana, sedangkan kru bajak laut barbar memilih untuk melanjutkan perjalanan mengarungi lautan padang pasir ini lagi, dan mereka pun resmi berpisah dari sini. Dari desa itu, sekelompok bandit yang mengaku biasa jadi pengaman mencoba memanfaatkan warga desa ini dengan meminta makanan pada penduduk di sana, dan mereka berjanji akan memberi pengamanan ekstra di desa mereka. Namun saat salah satu anak buahnya memberi kabar tentang adanya bajak laut, bos mereka yang bernama Kamyu mengajak mereka segera kabur. Ace yang ada di sana juga mengecap mereka sebagai pengecut karena memilih kabur saat ada masalah beneran. Dia pun segera memberi pelajaran pada mereka semua. Kamyu yang melihat kesempatan besar ini meminta tolong pada Ace untuk mengusir bajak laut tersebut.
Dia pun menyetujui dengan satu syarat, yaitu memberinya banyak sekali bahan makanan. Sesaat kemudian dia bertemu dengan Luffy. Dia memamerkan hasil lootingnya di desa itu. Meski sempat dicurigai Vivi, Ace akhirnya menceritakan bahwa dia telah memanfaatkan pemberontak lemah di sana. Ace kemudian menjelaskan jika pemberontak yang dimaksud sebenarnya adalah para bandit yang mengaku sebagai pemberontak. Mereka memanfaatkan celah ini agar para warga di sana percaya dan bisa memberikan uang dan semua yang diminta. Vivi sebenarnya nggak setuju dengan cara seperti itu, tapi saat dia kembali mengingat jika pasukan raja nggak bisa menjangkau semua wilayah-wilayah yang kecil, dia pun berniat menguji kesungguhan para bandit itu. Sebagai pelindung desa, menunggu Ace yang gak kunjung kembali membuat Kamyu dan rombongan berniat untuk kabur. Tapi para warga udah pada menunggunya. Mereka terlihat memberikan semangat dan info jika para bajak laut asli telah datang ke sini. Dengan semangat menggebu, Kamyu mau gak mau pergi ke tempat yang dimaksud. Namun di tengah jalan, mereka telah mempersiapkan plan cadangan dan berniat kabur dari para bajak laut itu. Skenario segera dijalankan. Luffy dan rombongan beserta para warga telah bersiap di posisi masing-masing. Ace mencoba memancing mereka dengan meminta agar mereka memberi pembuktian. Kamyu, sang pemimpin, gak bisa menghindar lagi. Dia mencoba strategi sebagai seorang peniru. Dia berbohong tentang jumlah pasukan, tapi itu malah membuat Luffy murka. Dia segera menghajar Kamyu. Kamyu sendiri merasa udah gak punya kesempatan, tapi semangat dari anak-anak membuatnya kembali bangkit. Dia yang dulu mengidolakan menjadi seorang kesatria, gak mau impian anak-anak itu pupus karena adanya pecundang seperti mereka. Kini dia kembali bangkit dan berhasil merobohkan Luffy. Melihat keberanian sang pemimpin membuat anak buahnya ikut tergerak untuk melawan kru Mugiwara. Melihat hal itu, Vivi pun meminta agar mereka segera menyudahi drama ini dan kembali melanjutkan perjalanan. Kru Mugiwara selalu aja bertengkar karena perkara Luffy yang gak bisa menahan hawa nafsu. Di kesempatan ini, Vivi menceritakan kisah masa lalu dari pasukan pemberontak. Kejadiannya terjadi sekitar 11 tahun yang lalu. Saat itu, seorang anak kecil menemui sang raja. Dia protes karena desanya dilanda kekeringan. Sedangkan sang raja gak ada tindakan sama sekali. Lalu sesaat kemudian, ayahnya juga menyusul ke istana. Dia meminta maaf atas ketidaksopanan yang dilakukan putranya. Tapi sang raja malah memberinya beberapa fasilitas untuk sementara. Tapi bocah itu tetap gak terima dan menganggap sang raja gak akan pernah tahu beban yang diderita sang rakyat. Pelariannya membuat dia gak sengaja bertemu Vivi dan mereka pun lalu berkelahi. Dengan kekalahan telak yang dialami oleh Vivi, Igaram yang sebelumnya melapor tentang keuangan kerajaan yang sedang mengalami kesulitan bergegas untuk balik menghajar bocah itu. Tapi sang raja menghentikan karena baginya ini adalah pertengkaran antar anak-anak saja. Perkelahian antara Koza dan Vivi pun kembali dilanjutkan dan kini pertarungan itu bertujuan untuk mendapatkan sebuah posisi di kelompok kecil tersebut. Dan sejak saat itu, Vivi mulai bergaul dengan anak-anak komplit di sana. Tapi suatu kejadian hampir aja membuatnya celaka tatkala seseorang berusaha menculik Vivi dan berniat meminta tebusan. Untuk sesaat, Koza dan pasukan berhasil meredam mereka. Vivi pun diminta untuk segera melarikan diri dan akhirnya kekuatan besar orang-orang dewasa itu pun gak mampu diredam oleh Koza dan pasukannya. Igaram dan raja yang tiba di sana segera diberitahu tentang arah pelarian Vivi. Dari kota terbengkalai tersebut, Vivi akhirnya ditemukan oleh para penjahat. Tapi Koza juga masih bisa mengejar mereka. Meski dia diancam sekalipun, dia nggak mundur dan nekat maju melawan sang penjahat. Hingga akhirnya penjahat itu tumbang juga. Dan beberapa saat kemudian, Igaram dan sang raja akhirnya datang dan segera membereskan masalah ini. Mereka segera dibawa ke istana dan diobati. Sang raja merasa berutang budi pada Koza dan dia nggak akan khawatir lagi dengan generasi penerus di Alabasta. Dan setelah sembuh, Koza menceritakan pada putri Vivi tentang diskusi sang raja dan ayahnya yang akan membangun sebuah kota di Oasis Yuba. Singkat cerita, orang-orang yang dikirim ke kota baru itu segera diberangkatkan. Dari cerita Vivi itu, dia kemudian mengatakan jika pemimpin pemberontak saat ini adalah Koza, sosok pemimpin masa kecilnya dulu. Kita lalu diperlihatkan sosok baru yang terlihat malas-malasan di atas batu. Saat melihat kepulan asap di kejauhan, dia segera meneropong dan menemukan bahwa sosok yang dia cari selama ini ada di sana. Dari sisi kru Mugiwara, mereka selalu aja bertengkar saat acara makan bersama.
Ace yang terlihat dingin pun membuat Nami dan Vivi bertanya-tanya tentang perbedaan sifat yang teramat beda antara dirinya dan Luffy. Mereka juga menduga jika bounty mahal yang dimiliki Ace menandakan jika kekuatannya nggak main-main. Lalu sesaat kemudian dua anak kecil ini nekat mencuri daging dari kelompok Mugiwara. Meski dikejar Luffy, mereka berhasil mengelabuhinya, tapi mereka nggak bisa menipu Ace. Ace makin tertarik saat mendengar mereka berasal dari Badland. Mereka yang terpojok terpaksa mengancam Ace dengan pistol, tapi Ace dengan mudah menepis peluru mereka. Sadar kala kekuatan bocah itu memohon agar mereka mau menangkap sesosok orang yang ada di foto ini. Pindah ke Luffy yang kehilangan jejak, dia dibuat terkejut dengan teriakan di atas batu. Rupanya sosok tadi bernama Scorpion. Dia terlihat marah pada hewan peliharaannya karena melakukan suatu kesalahan, hingga suatu kejadian membuat peluru di senjatanya terjatuh. Dia yang melihat Luffy di bawah memintanya untuk segera pergi karena ledakan dari peluru itu teramat berbahaya efeknya. Tapi yang terjadi, Luffy nggak menderita luka sama sekali dan peluru itu berhasil ditangkapnya. Tapi dia malah kehilangan sosok Ace yang jadi buruan. Dari sisi Ace, dua bocah tadi menceritakan jika dia pergi ke sini dalam rangka membuntuti Scorpion. Dia adalah pemburu bayaran dan kebetulan sekali Scorpion juga adalah sosok yang Ace cari selama ini. Balik ke Scorpion yang pandai membual sambil berjalan menuju Ace. Ace dan Chopper segera menyadari ada seseorang yang mendekat. Benar aja, Scorpion segera menampakkan diri. Meski dia ragu akan kekuatannya sendiri, tapi Scorpion tetap maju dan segera menembakkan senjata. Meskipun senjata itu bisa dengan mudah Ace balikkan, dia pun kembali mengeluarkan senjata yang dia yakini adalah senjata yang bisa mengalahkan tinju api milik Ace. Meskipun pada akhirnya, lagi-lagi dialah yang harus kalah. Dua anak tadi segera meminta ayahnya untuk berhenti. Mereka yakin Scorpion gak akan bisa mengalahkan Ace. Kita lalu dibawa flashback saat keluarga Scorpion sedang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan hadiah besar dengan melakukan pertempuran terhebat melawan bajak laut. Meski sadar kalah kekuatan, dia hanya ingin menunjukkan pada putranya jika selama mereka memiliki tekad yang kuat, mereka akan bisa mendapatkan apapun yang diingini. Dia pun berusaha memburu Ace dengan senjata terakhirnya, tapi anak-anaknya segera mencegah karena bagi mereka berdua gak ada lagi pembuktian yang ingin dilihat kecuali hanya berkumpul bersama bertiga lagi. Perkataan itu membuat Scorpion segera membuang senjatanya yang udah aktif, hingga senjata itu membuat sebuah kecelakaan yang hampir merenggut nyawa ketiganya. Beruntung Ace dengan sigap menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan itu, Ace memutuskan untuk berpisah dengan kru Mugiwara. Dia memberikan secari kertas pada Luffy dan menantikan pertemuan mereka kembali suatu hari nanti. Cerita lalu berlanjut saat Zoro, Chopper, dan Luffy harus terpisah dari rombongan kru Mugiwara yang lain. Meski Luffy yang menyebabkan semua ini, dia selalu bersikap bodoh seperti biasanya. Hal itu terjadi saat Luffy tiba-tiba kehilangan kendali seperti sebelum-sebelumnya. Kini dia terobsesi pada krokodil. Chopper yang ditugaskan untuk menenangkan Luffy gak bisa bergerak sama sekali karena hawa panas ini. Dan Nami meminta Zoro untuk menggantikan tugas Chopper, meski dia harus sedikit mengancam Zoro. Dan kru Mugiwara yang lain memilih untuk melanjutkan perjalanan, meskipun Vivi meminta agar mereka menunggu terlebih dulu. Zoro kini harus berusaha menangkap Luffy yang kian menggila. Dia bahkan harus menggunakan cara kekerasan untuk membuat Luffy terdiam. Chopper yang akhirnya tersadar segera menyadarkan Zoro dan Luffy. Mereka kembali berdebat saat mengetahui telah terpisah dari rombongan. Hingga akhirnya mereka tetap harus berjalan mengandalkan insting yang dipunyai Chopper. Di perjalanan, Chopper mencoba mencari tahu alasan Zoro mau menjadi kru bajak laut Luffy. Ini untuk meyakinkan dirinya sendiri yang mulai mempertanyakan kapasitas kru Mugiwara. Zoro menyatakan mungkin kalau urusan kerja sama tim, mereka nggak menunjukkan ini sama sekali. Tapi entah mengapa dia berkeyakinan jika Luffy mampu memberikan tujuan yang dia cari selama ini. Luffy yang menemukan tempat berteduh segera mengeluarkan tekniknya untuk segera mencapai tempat itu. Tapi Zoro malah terjatuh ke dalam sebuah lubang yang di sana terkubur banyak sekali benda-benda. Luffy segera mengejarnya ke dalam. Chopper juga nggak sengaja jatuh ke sini. Pindah ke Nami, mereka kini telah sampai di sebuah reruntuhan. Tapi Vivi terlihat masih aja mengkhawatirkan Luffy yang masih tertinggal. Vivi juga memberitahu jika perjalanan mereka tinggal sedikit lagi untuk sampai ke Yuba.
Tempat itu merupakan salah satu peradaban yang mungkin aja ada kehidupannya di masa lalu, tapi karena mereka membutuhkan air, kemungkinan para warga di sini telah pergi. Itulah kenyataan yang harus diterima dari setiap kota di Alabasta. Vivi menyadari kelemahan dari negaranya. Dia yang belum bisa berbuat apa-apa ini berjanji untuk menghentikan krokodil dan para anak buahnya. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sedangkan Zoro dan Chopper mulai menyadari jika mereka sedang terjebak dalam sebuah kubah raksasa. Dan bangunan ini adalah sebuah bangunan yang mungkin aja udah terkubur atau memang sengaja dikubur untuk menutupi sesuatu. Zoro segera mengajak Luffy untuk menyusul yang lain. Luffy masih gak mau karena di luar terlalu panas. Akibatnya Zoro harus memberinya sedikit pukulan agar Luffy mau bergerak, dan mereka akhirnya bisa keluar dari tempat itu dengan cara yang sangat-sangat di luar nurul. Pindah ke Vivi, meski terlihat diam, Nami tahu jika dia masih mengkhawatirkan Luffy. Vivi pun jadi paham kenapa kelompok ini bisa sangat tenang. Itu karena mereka mempercayai satu sama lain. Sebuah pelajaran berharga yang didapat Vivi dari kru bajak laut Mugiwara. Langit yang teduh membuat semangat Luffy kembali membara. Chopper juga mulai mencium aroma Nami dan sesaat kemudian mereka telah dipertemukan kembali. Para kru Mugiwara lalu penasaran dengan secari kertas yang diberikan Ace, tapi nyatanya kertas itu adalah kertas kosong yang gak ada tulisannya sama sekali. Vivi kemudian memberitahu jika di balik batu itu adalah kota Yuba. Mereka pun sangat bersemangat untuk segera sampai di kota itu. Dari sisi krokodil, dia menyatakan jika misi akan dijalankan 2 hari dari sekarang. Pada siang hari, Miss Alsandai diminta untuk segera menyelesaikan semua kesepakatan. Untungnya dia udah mempersiapkan semuanya, termasuk pengerahan semua billion yang diminta. Meskipun ada satu misi yang belum terlaksana, yaitu mengeksekusi Mr. Tree. Dia juga memberitahu jika akan ada pertemuan di Spider Cafe jam 8 malam. Miss Merry Christmas dan Mr. Four adalah rombongan pertama dari pasukan krokodil yang tiba di sana. Lalu sesaat kemudian Mr. Two diantar rombongan besan juga udah tiba. Waktu udah menunjukkan pukul 8, tapi anggota yang lain gak juga menampakkan batang hidungnya. Hingga akhirnya Mr. One datang sambil menyeret beberapa anak buah Mr. Two. Melihat itu jelas Mr. Two gak terima. Dia segera menantang duel Mr. One dan perkelahian pun gak bisa terhindarkan. Walau pada akhirnya mereka harus dipisahkan oleh Paula yang menyatakan jika surat telah diterima dan mereka harus segera pergi menuju kota impian, Rain Base. Karena di sana bos mereka telah menunggu. Miss Alsandai juga telah mengirimkan Bunci, sesosok kura-kura purba yang ditugaskan untuk menjemput para anak buah krokodil tadi. Dia juga udah mengontrak para billion baru untuk menggantikan billion yang gugur saat di Nanohana kemarin. Krokodil senang dan berharap semuanya berjalan mulus. Pindah ke Luffy dan rombongan. Mereka mulai melihat keanehan kota yang sedang dituju. Tiba-tiba aja badai pasir datang menghantam kota itu, yang membuat kotanya jadi hancur berantakan gak berbentuk. Mereka lalu disambut dengan baik oleh seorang kakek tua. Tapi saat Vivi menanyakan tentang markas pemberontak, kakek itu pun langsung marah dan mencurigai semua. Dia lalu menceritakan jika pasukan pemberontak telah pergi dari sini. Mereka pindah ke kota Katorea karena di sana masih ada suplai air dan makanan. Chopper menyadari jika itu adalah kota tempat dia tersesat dan pertama bertemu unta bulu mata ini. Dan kakek itu nyatanya adalah Paman Toto, ayah dari Koza. Meski kini hidupnya sengsara, Paman Toto masih setia pada sang raja. Dia yakin raja nggak akan pernah mengingkari janjinya. Dia menceritakan jika pasukan pemberontak udah berulang kali dia peringatkan, tapi mereka tetap ingin menyerang sang raja. Dia meminta agar Vivi mau menyadarkan orang-orang yang udah buta mata hatinya itu. Sementara dari kota Katorea, salah satu anak buah Koza melaporkan jika dia udah menghubungi semua pasukan. Meskipun mereka kekurangan senjata, tapi Koza tetap yakin untuk melindungi negeri ini. Balik ke kru Mugiwara, malam yang seharusnya digunakan untuk segera istirahat, malah mereka gunakan untuk perang bantal karena kesalahpahaman kecil. Sementara Luffy, dia masih menemani bahkan membantu Paman Toto dalam menggali sumber air. Pindah ke pertemuan kru Baroque. Miss Alsandai mengapresiasi mereka semua yang telah datang ke sini, dan sebelum jauh membahas inti dari pertemuan ini, dia ingin memperkenalkan bos mereka yang belum pernah mereka temui. Dan saat krokodil memperkenalkan diri, semua terkejut karena tahu krokodil adalah bagian dari Shichibukai. Yang membuat semua masih bertanya-tanya adalah mengapa seorang Shichibukai masih repot-repot untuk membentuk suatu organisasi seperti ini.
Krokodil menjelaskan bukan uang dan jabatan yang dia incar, dia sebenarnya mengincar kekuatan militer. Dia pun telah menyiapkan sebuah misi terakhir yang bernama Operasi Utopia untuk anggota Baroque yang berkumpul saat ini. Dia yakin jika operasi ini berhasil, maka kerajaan Alabasta akan runtuh dengan sendirinya dan pasukan pemberontak beserta pasukan pemerintahan yang telah hilang arah akan menjadi bagian dari Baroque nantinya. Karena ini adalah misi terakhir dan terbesar, dia nggak mau ada kegagalan. Tapi Mr. Tree kemudian datang dan meminta agar rencana itu ditunda dulu. Dia meminta izin untuk diberikan kesempatan sekali lagi untuk menghabisi Luffy beserta para krunya, termasuk Putri Vivi. Tapi Krokodil masih bingung karena secara komunikasi terakhir dia mendapat info jika kelompok Mugiwara telah berhasil dia lenyapkan. Keadaan bertambah chaos tatkala Mr. Tree belum menghabisi salah satu di antara mereka. Dan saat diperlihatkan foto kru Mugiwara, Mr. Tree menjelaskan jika dia pernah ditolong oleh mereka semua. Dan untuk mempertanggungjawabkan kegagalannya, Mr. Tree kini harus menerima hukuman dari Krokodil saat ia dijadikan makanan binatang peliharaannya. Kini, semua anggota diberitahu untuk waspada terhadap kru Mugiwara karena tujuan mereka saat ini adalah untuk menghentikan pemberontakan. Krokodil makin khawatir karena pemimpin pemberontakan adalah Koza, teman masa kecil Vivi. Dia takut kalau keduanya sampai bertemu, maka rencana mereka akan gagal. Dia pun memerintahkan pada Miss Alsandai agar memberitahu pasukannya untuk menghabisi Vivi dan kru Mugiwara saat berhasil ditemukan nanti. Pindah ke kru Mugiwara yang tengah bersiap untuk kembali ke arah Katorea. Paman Toto memberikan sedikit air untuk bekal perjalanan mereka. Singkatnya mereka segera berangkat, namun di tengah perjalanan Luffy tiba-tiba berhenti mendadak. Dia nggak mau melanjutkan perjalanan ini karena tujuannya adalah untuk menghajar krokodil. Sedangkan nggak ada jaminan dia akan bertemu krokodil saat kembali ke Katorea. Lagian Vivi sendiri yang bilang jika nggak pengen ada yang mati di kejadian ini. Maksud dari perkataan Luffy tadi sebenarnya adalah dia nggak mau Vivi menanggung semuanya sendiri. Kini dia dan kru Mugiwara juga telah siap mempertaruhkan nyawa untuk melawan krokodil dan pasukannya. Setelah menyatukan misi, kini mereka mulai memetakan lokasi di mana tempat singgasananya krokodil. Dan saat melihat kota Rain Base berjarak kurang lebih 1 hari dari sini, mereka pun segera bergerak. Meskipun di jalan, lagi-lagi semangat Luffy nggak seperti sebelumnya dan perkelahian antar anggota kembali terjadi seperti biasa. Pindah ke kota Katorea, Koza terlihat didatengin anak kecil yang memaksa bergabung dengan pasukan pemberontak. Tapi entah mengapa dia terlihat begitu emosional saat menasehatinya. Dia pun meminta agar mengumpulkan senjata dari kota-kota lain yang bisa dihubungi agar mereka segera bisa pergi ke kota Alubarna yang menjadi sasaran utama. Dari kerajaan, 2 prajurit nampak mengadu pada sang raja agar mereka segera mengambil tindakan pencegahan. Tapi sang raja memerintahkan mereka untuk menahan diri sebentar lagi karena banyak nyawa warga yang dipertaruhkan. Jika tetap memaksakan peperangan, dia meminta agar dalang dibalik kasus dance powder terungkap dulu. Mau nggak mau, 2 prajurit tadi harus mematuhi titah sang raja, meskipun mereka juga nggak tahu apakah bisa menahan kemarahan para warga atau enggak. Sesaat kemudian mereka mendapat kabar jika Karo telah kembali. Mereka pun segera bergegas menemui sang raja. Dari surat yang telah dikirim Vivi ini, sang raja jadi mengerti jika dalang dibalik semua ini adalah krokodil. Igaram telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Vivi, dan saat ini Vivi beserta teman-teman barunya sedang berusaha untuk menahan krokodil. Sang raja nggak mau tinggal diam. Dia memerintahkan untuk segera mempersiapkan pasukan menuju Rain Base. Tapi anak buahnya mengingatkan jika mereka sampai nekat pergi ke sana, maka kerajaan akan kosong dan kemungkinan besar akan diambil alih oleh pasukan pemberontak. Tapi menurut sang raja, jika pemberontakan ini memanglah yang diinginkan krokodil. Jadi jika dia tetap menahan pemberontakan tanpa menyerang krokodil, udah dipastikan krokodil lah yang akan tertawa di akhir peperangan. Dia pun meminta untuk melakukan penyerangan ke Rain Base esok hari. Perjalanan panjang kru Mugiwara akhirnya bisa mengantarkan mereka sampai ke Rain Base. Tapi sebelum memasuki kota, mereka masih sempat berdebat karena anggota Baroque pasti udah mengenali wajah-wajah mereka, yang membuat mereka nggak akan leluasa bergerak di kota itu. Setelah memasuki kota, Usopp dan Luffy langsung berlari menuju bar dan meminta segera diberikan minuman.
Nggak disangka di dalam bar itu udah ada Smoker dan Tashigi. Smoker hanya mengandalkan feelingnya saat menunggu mereka datang dan langsung membuat keduanya lari terbirit-birit. Lagi-lagi kekhawatiran kru Mugiwara yang lain benar saat melihat Luffy dan Usopp harus berlarian karena dikejar oleh anggota angkatan laut. Mereka nggak bisa sembunyi lagi karena poster wajah mereka juga udah disebar di area itu. Luffy nggak punya pilihan lain selain langsung menuju singgasana krokodil. Untuk membuat bingung angkatan laut, kru Mugiwara memutuskan untuk berpencar, dan berkat itu kini satu persatu dari mereka harus menghadapi segerombolan kelompok angkatan laut dan Billion Baroque Work. Bagai deja vu yang terus menghantui, Zoro memilih pergi saat harus berhadapan lagi dengan Tashigi. Usopp dan Nami berhasil kabur dari kejaran para Billion dan mereka kembali bertemu di halaman Rain Dinner. Lalu Luffy yang dikejar Smoker segera mengajak mereka semua untuk segera masuk ke dalam, sementara Smoker memerintahkan pada Miss Alsande untuk memberi pelajaran pada mereka. Bukannya menyusup diam-diam, operasi kru Mugiwara malah terang-terangan untuk menantang krokodil. Tapi Smoker nggak akan membiarkan mereka lepas begitu aja. Mereka semua saling kejar-kejaran di dalam kasino milik krokodil. Penjaga di sana berusaha menghentikan semua, tapi semuanya berakhir sia-sia belaka. Miss Alsande pun segera memberikan perintah agar mereka digiring masuk ke dalam ruangan VIP. Dan saat mereka mulai masuk, mereka pun harus terjebak di ruangan rahasia yang udah krokodil siapkan. Chopper yang kehilangan jejak teman-temannya nggak sengaja malah ketemu Tashigi, tapi karena dia nggak tahu jika Chopper adalah bagian dari kru Mugiwara, dia pun malah pergi untuk segera mencari kaptennya. Untungnya di sana juga ada Sanji yang nggak ketahuan oleh mereka berdua tadi. Pindah ke Luffy dan kawan-kawan, kini mereka harus terjebak di penjara besi akibat terjatuh tadi. Luffy merasakan keanehan pada tubuhnya dan langsung diserang oleh Smoker. Smoker menjelaskan jika senjata dan penjara itu terbuat dari salah satu batu yang ada di dalam lautan. Singkatnya, itu adalah bentuk padat dari laut yang mengakibatkan para pemakan buah iblis nggak punya energi. Dari ujung sana, krokodil membenarkan perkataan Smoker. Dia juga nggak paham kenapa Smoker bisa sampai di sini, dan kemungkinan besar dia juga akan menjadi korban kebrutalan dari krokodil. Mereka semua akan dieksekusi, tapi dia sengaja menunggu satu tamu kehormatan yang sedang dijemput oleh partnernya. Pindah ke Vivi, kini dia harus melawan banyak anak buah krokodil dan dia hampir aja tertangkap oleh mereka. Beruntung, Pel datang tepat waktu. Dia berterima kasih pada Vivi karena berkat suratnya mereka jadi tahu siapa musuh yang sebenarnya. Dia pun meminta izin untuk membereskan para bilioner ini terlebih dulu, tapi Miss Alsande juga udah tiba di sana. Dia meminta izin untuk membawa Putri Vivi menemui bosnya. Tentu Pel melarang hal itu. Vivi yang emosi berusaha mengajar Miss Alsande, tapi dengan mudah dia dibuat nggak berdaya olehnya. Pel tentu nggak terima. Dia yang berusaha menolong Putri Vivi dan membalaskan dendam sahabatnya Igaram, nyatanya dengan mudah dikalahkan oleh Miss Alsande. Balik ke penjara, Luffy dan yang lain masih aja bisa bercanda hingga membuat Nami naik darah. Krokodil masih sengaja memancing amarah mereka dengan perkataannya. Nggak berselang lama, Vivi akhirnya datang juga. Dia diselimuti rasa emosi yang tinggi karena krokodil telah mengacak-acak kehidupan para rakyatnya. Vivi pun tanpa ragu menyerang krokodil, tapi nyatanya kekuatan buah yang krokodil makan membuatnya nggak tersentuh sama sekali. Dia meminta agar semuanya duduk dengan tenang, karena saat ini operasi Utopia sedang dijalankan. Dia berjanji akan menyapu bersih Alabasta dari dunia ini. Kita lalu dibawa ke masa lalu saat Koza dan ayahnya beserta orang-orang lain masih berusaha percaya dan yakin jika pembangunan kota Yuba akan berhasil. Tapi seiring berjalannya waktu, hujan yang gak kunjung turun dan kanal yang tiba-tiba dirusak serta perang saudara yang tiba-tiba bergejolak membuat Koza akhirnya gak tahan juga. Dia nekat menemui sang raja. Dia berusaha meminta agar sang raja mau membuat hujan buatan dari dance powder yang dimiliki. Namun sang raja menolaknya dan meminta agar mereka semua mau sedikit lebih bersabar dengan menunggu hujan alami turun dengan sendirinya. Sontak pernyataan itu membuat Koza kecewa. Dengan amarah, dia berjanji pasti akan mengambil hujan itu dari sang raja. Kembali ke masa sekarang, para prajurit melapor dengan panik karena mengetahui fakta bahwa sang raja telah pergi entah kemana. Pindah ke krokodil, dia menjelaskan pada Vivi bahwa dia nggak punya niatan sedikit pun untuk menghabisi ayahnya.
Dia hanya ingin sang raja merasakan penghinaan yang lebih pedih dari kematian. Sementara sang raja kini telah diketahui keberadaannya. Dia ada di kota Nanohana dan dia sengaja bertemu dengan para warga untuk meminta maaf secara langsung. Karena dia telah mencuri hujan di kota ini, karena dia raja, dia harus memastikan ketersediaan air di daerah kerajaannya. Dia paham dengan apa yang dia perbuat ini dan tahu akibat apa yang akan dirasakan rakyatnya. Tentu perkataan itu membuat para warga di sana murka, tapi dia semakin lantang berkata jika dance powder yang dia simpan selama ini adalah media yang dilarang oleh pemerintahan dunia. Dan jika sampai ketahuan menyimpannya, kemungkinan besar angkatan laut akan meratakan negeri itu. Mereka tentu masih ingat saat 2 tahun lalu dance powder telah diselundupkan. Dan kini sang raja berniat menghilangkan semua bukti-bukti itu dengan cara melenyapkan kota ini beserta semua penduduknya. Belum sempat raja mengeksekusi, Koza udah datang untuk menghentikan semua ini. Dia masih aja ngoceh dan berusaha menyadarkan sang raja, tapi tiba-tiba bersamaan dengan itu, para anggota elit Baroque mulai menyerang dengan brutal. Dan yang sebenarnya terjadi, Raja Kobra tadi adalah Mr. Tu. Ini adalah bentuk skenario yang dijalankan dari operasi Utopia. Suasana menjadi kacau setelah kejadian tersebut. Dan yang pasti, para warga di sana udah sangat membenci raja. Tapi anak kecil ini berhasil melihat jika raja tadi adalah raja palsu. Dia berniat memberitahukan pada warga, tapi Mr. Wan dan Paula segera memberinya pelajaran. Koza yang melihat situasi makin sulit segera mengajak anak buahnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Beruntungnya kapal yang dipakai Baroque tadi masih menyimpan banyak senjata yang bisa digunakan. Dia segera membakar semangat para pasukan pemberontak. Sementara anggota Baroque kini masih bergantung pada Mr. Four dan Miss Merry Christmas yang ditugaskan untuk menculik sang raja. Dari istana, Caka yang mendapat informasi jika sang raja telah sengaja membuat kekacauan di Nanohana benar-benar gak percaya. Kini para anak buah menunggu keputusan darinya. Dia pun memutuskan untuk tetap melindungi kerajaan ini dan memerintahkan agar para pasukan bersiap melawan para pemberontak. Pindah ke Rain Base, Krokodil dengan bangga menceritakan semua skenario operasi Utopia ini. Tentu perkataan itu membuat Vivi dan Luffy makin emosi. Vivi pun masih berharap agar bisa menghentikan semua kekacauan yang telah terlanjur terjadi ini. Java segera mengambil alih pasukan militer kerajaan dan meminta mereka semua untuk bersiap menghadapi para pemberontak. Koza yang belum paham dengan apa yang terjadi meminta pada pasukannya untuk menjaga ritme kecepatan supaya mereka bisa menyerang saat fajar. Pindah ke Rain Base, Krokodil memberi pilihan pada Vivi untuk ikut mereka ke Alubarna atau tinggal di sini menyelamatkan teman-temannya. Dia juga sengaja menjatuhkan kunci penjara itu ke dalam kandang buaya banana. Dia mengingatkan sekali lagi jika saat ini kemungkinan pasukannya sebentar lagi telah sampai di Alubarna, dan juga ruangan yang udah nggak dibutuhkan lagi ini akan hancur dalam waktu 1 jam dari sekarang. Kondisi mereka pun gak akan memungkinkan untuk menyelamatkan para warga. Dia juga memberitahu jika Koza dan juga ayahnya telah berhasil dia tipu. Luffy dan Vivi jelas makin marah pada Krokodil. Vivi pun mulai menyadari jika pilihan-pilihan yang diberikan oleh Krokodil sebenarnya gak ada yang bisa dia pilih selain mengalahkan Krokodil itu sendiri. Dia makin marah karena Krokodil yang sebenarnya orang luar Alabasta kini mencoba untuk merebut semuanya darinya. Luffy memohon agar Vivi mau melakukan apapun untuk mengeluarkan mereka, sebab gak ada yang akan menghajar Krokodil jika mereka masih terkurung di sini. Krokodil yang udah terlanjur marah segera mengeluarkan buaya peliharaannya untuk menyerang Vivi. Serangan pertama buaya itu masih bisa dia hindari, dan untuk sesaat buaya itu teralihkan oleh sebuah panggilan telepon. Sanji segera mengeluarkan kata-kata dejavu untuk Krokodil. Dia pun menyadari jika masih ada kelompok Mugiwara yang belum tertangkap. Dia mengaku sebagai Mr. Prince dan berjanji akan memberi pelajaran pada Krokodil. Para kru Mugiwara yang mendengar itu pun bak mendapat angin segar. Tapi suasana tiba-tiba berubah tatkala seseorang memberitahu jika Sanji udah berhasil diatasi, dan mereka segera memberitahu lokasinya. Krokodil lega mendengarnya. Dia mengajak Miss Al Sunday untuk segera pergi
keluar. Vivi mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk pergi mencari bantuan, tapi krokodil nggak membiarkan Vivi berhasil keluar. Dia memberinya pelajaran hingga pingsan, dan saat krokodil keluar, dia mendapat info jika kerusuhan udah pecah di kota Nanohana, dan dia pun mendapat sambutan hangat dari para warga seperti biasa. Pindah ke anggota elit Baroque Rock yang sebentar lagi sampai di kota Alubarna. Balik lagi ke Vivi, dia yang udah banyak dibantu kru Mugiwara bertekad untuk balik menyelamatkan mereka. Dia berhasil kabur untuk mencari bantuan, sementara krokodil dia dibuat marah karena para pasukannya telah porak-poranda. Mereka mengaku dihajar oleh Mr. Prince yang telah melarikan diri ke arah selatan kota. Sementara itu, jembatan menuju ke Rain Dinner juga tiba-tiba runtuh. Rupanya ini semua adalah siasat Sanji dan Chopper yang saling bekerja sama untuk menyelamatkan teman-temannya. Kejadian yang sebenarnya pada Sanji adalah dia sengaja menawan seseorang untuk berbohong pada krokodil. Lalu dia meminta bantuan pada Chopper untuk memberi pelajaran pada semua anggota Million Baroque Rock. Setelah itu dia menghancurkan jembatan dan memasuki arena kasino Rain Base. Sementara krokodil yang teralihkan konsentrasinya malah nggak bisa menemukan Mr. Prince karena Chopper udah berubah jadi kecil lagi. Dari dalam ruangan penjara, Nami dan yang lain sengaja memancing buaya banana, berharap dia bisa menghancurkan kurungan itu. Tapi nyatanya, kurungan itu lebih kuat dari gigi sang buaya. Meski dikurung di tempat yang sama, Smoker sama sekali nggak berniat untuk membantu kru Mugiwara. Dia mempertanyakan alasan Luffy mengincar krokodil dan menyatakan jika Miss Al Sunday udah mendapat bounty lebih dari 70 juta berry 20 tahun yang lalu. Dia mengira jika rencana ini bukanlah rencana biasa dan yakin ini nanti bakal melibatkan insiden besar di seluruh dunia. Tapi Luffy berkata jika dia nggak butuh alasan apapun untuk menghajar mereka. Zoro menyesal karena dia nggak bisa lebih kuat saat ini. Beruntung saat situasi makin genting itu Sanji berhasil datang dan menghajar buaya banana. Dia lalu mendapat perintah dari Nami untuk segera menyelamatkan mereka. Sanji yang gak terima karena buaya-buaya itu telah menyerang Nami, bersiap untuk menghabisi semua. Smoker berpesan untuk menghabisi buaya nomor 3 dan langsung dilakukan oleh Sanji. Tapi nyatanya buaya itu juga menelan Mr. Tree. Dia yang berhasil selamat segera meminum air untuk memulihkan tenaga. Lalu saat melihat kru Mugiwara yang terkurung, dia yang menemukan kuncinya segera membuang jauh kunci itu. Krokodil yang telah berjalan kembali ke ruangan merasa yakin jika mereka tetap nggak bisa keluar karena kunci yang asli masih dia bawa. Balik ke ruangan, teringat jika kekuatan lilin itu bisa menirukan benda apapun. Sanji memaksanya untuk membuat kunci dan membuka pintu itu. Lalu dia segera memberi pelajaran pada Mr. Tree. Mereka yakin jika krokodil sedang menuju Alubarna. Meski ragu karena masih banyak buaya banana, untungnya Luffy dan Zoro berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sesaat kemudian ruangan itu telah dipenuhi oleh air. Beruntung mereka bisa keluar dengan selamat. Smoker yang turut diselamatkan mencoba mengkonfirmasinya pada Zoro, tapi Zoro berkata bahwa ini adalah perintah dari Luffy. Luffy yang telah tersadar kini bersiap menghajar krokodil, tapi dia harus melewati Smoker terlebih dulu. Beruntung Smoker membiarkan mereka pergi untuk kali ini. Sambil tersenyum lebar, Luffy berkata bahwa dia nggak membenci Smoker. Lalu mereka semua segera berlari ke arah timur menuju Alubarna sambil terus dikejar oleh para angkatan laut. Smoker beralasan lelah sehingga nggak ikut mengejar kru Mugiwara. Selain itu, dia meminta agar semuanya berhenti mengejar mereka dan berkumpul di sini. Dia juga meminta untuk menghubungi markas besar agar mereka mengerahkan kapal induk untuk mengepung kerajaan Alabasta. Pindah ke Chopper yang sedang berjuang kembali mencari teman-temannya, sementara kru Mugiwara terus berlari menjauhi kota. Sesaat kemudian mereka akhirnya bertemu kembali, meski sedikit kaget karena Chopper berhasil membawa moving crab untuk dikendarai. Ini adalah teman si unta dan mereka dipersilahkan untuk segera naik. Lalu mereka segera berangkat menuju Alubarna, tapi di tengah jalan Vivi hampir aja diculik oleh krokodil. Beruntung Luffy bisa menyelamatkannya dan dengan sengaja menggantikan posisi Vivi.
Dia meminta agar mereka berangkat duluan dan berjanji untuk mengantarkan Vivi sampai kerajaan. Mereka semua segera pergi meninggalkan Luffy. Vivi masih nggak tega melihat Luffy, tapi dia coba ditenangkan Nami jika semua orang yang jadi target Luffy akan binasa. Zoro juga memberitahu jika keadaan saat ini sedang genting dan Vivi adalah satu-satunya harapan mereka semua menyelamatkan negeri ini. Dia berpesan apapun yang terjadi pada kru Mugiwara, Vivi harus tetap hidup. Sanji juga menambahkan jika Vivi udah mulai semua ini dan kini dia nggak perlu menanggung semuanya sendiri lagi. Vivi pun mulai menyemangati Luffy dan akan menunggunya di Alubarna. Kini Luffy sendiri harus menghadapi bos besar organisasi Baroque Works. Meski begitu, Crocodile yakin jika agen elitnya telah sampai di sana. Dia juga menganggap Luffy udah kelewatan. Luffy sendiri menyatakan jika tekad Vivi lah yang membuatnya yakin bisa menghentikan Crocodile sampai di sini saja. Tentu perkataan meremehkan itu benar-benar membuat Crocodile marah. Miss Alsande yang bernama asli Nico Robin memilih untuk pergi duluan ke Alubarna. Crocodile memberi waktu 3 menit pada Luffy untuk bertarung karena dia nggak punya banyak waktu lagi, dan tanpa ragu Luffy segera menyerangnya. Meskipun segala bentuk serangan Luffy seakan sia-sia belaka karena Crocodile selalu menghilang menjadi pasir, Luffy tentu masih nggak percaya. Dia terus-terusan menyerang Crocodile. Crocodile pun segera memperlihatkan kekuatan besarnya yang hampir aja melukai Luffy. Dia percaya jika perbedaan kekuatan mereka terlampau besar. Dia berulang kali mengeluarkan jurusnya untuk menyerang Luffy, dan kali ini dia menggunakan teknik pasir hisap, berharap Luffy tersedot ke dalamnya. Tapi Luffy sama sekali nggak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia masih bisa menghindar dan mencoba menangkap Crocodile. Tapi yang terjadi malah dia berhasil ditangkap Crocodile dan menyerap seluruh air yang ada di tangan kanannya. Tapi tangan Luffy berhasil kembali saat meminum air yang diberikan oleh Paman Toto. Dia juga kembali menyerang Crocodile yang membuatnya makin marah. Dan karena waktu yang diberikan udah habis, Crocodile segera mengeluarkan teknik pamungkasnya, Sables, sebuah angin puting yang sengaja dia ciptakan, bukan hanya untuk menghentikan Luffy, tapi juga akan menyapu Paman Toto. Luffy pun menjadi makin marah. Dia berusaha menghentikan semua ini, tapi yang terjadi... Pindah ke Paman Toto, dia telah berhasil menggali sampai menemukan sumber air. Sementara badai itu terus bergerak ke arahnya. Crocodile percaya jika puting beliungnya akan mematikan Yuba. Lalu perang saudara yang pecah kian membuat situasi makin sulit. Crocodile percaya jika Luffy nggak ikut campur, mungkin aja dia masih berumur panjang. Tapi Luffy seakan gak menyerah. Dia masih bisa meremas tangan Crocodile hingga membuat Crocodile marah, lalu membuangnya ke dalam pasir hisap. Dia pun segera pergi meninggalkan Luffy. Sementara badai pasir kirimannya kini telah sampai ke kota Yuba. Vivi dan kru Mugiwara yang berjalan menuju Alubarna sebenarnya nggak bisa menutupi kekhawatiran mereka pada Luffy, karena lawan yang dihadapi saat ini adalah salah satu anggota Shichibukai. Tapi Nami lagi-lagi jadi penenang bagi mereka semua dan meminta agar semuanya kini fokus ke Alubarna. Smoker sendiri mempersilahkan Tashigi untuk pergi kemanapun yang dia suka, tapi dia berpesan untuk tetap siaga dan berkomunikasi dengannya. Dia sendiri akan pergi ke arah laut, lalu dia berpesan apapun yang terjadi dengan negeri ini, entah menang atau kalah, apapun itu akan menjadi tanda dimulainya era baru. Dan Tashigi pun memilih untuk menyiapkan pasukan dan pergi mengejar kelompok Mugiwara ke Alubarna. Balik ke kelompok Mugiwara, masalah kini muncul tatkala kepiting ini nggak bisa menyeberangi sungai. Padahal di depan sana mereka harus menyeberang dan berjalan puluhan kilometer lagi untuk sampai di Alubarna. Beruntung kepiting mesum ini bisa diperdaya oleh Nami, walau pada akhirnya dia hanya bisa bertahan sampai pinggiran sungai. Kru Mugiwara pun mau nggak mau harus berjalan kaki sendiri. Tapi tiba-tiba muncul lagi monster sungai yang gemar memakan manusia. Keberuntungan lagi-lagi masih menyertai mereka tatkala Kungfu Dugong ini berhasil mengatasi monster itu dan memaksanya untuk mengantarkan kru Mugiwara. Dan masalah belum berakhir, karena mau berlari sekencang apapun mereka nggak akan bisa sampai di Alubarna tepat waktu. Tapi kali ini mereka terselamatkan oleh pasukan bebek super cepat yang dibawa oleh Karo. Pindah ke Luffy, dia masih selamat walau nggak bisa bergerak.
Beruntung dia diselamatkan oleh Nico Robin. Dia merasa penasaran kenapa Luffy nekat melawan krokodil. Lalu Pel yang muncul membuatnya pergi meninggalkan mereka. Dia menyatakan daripada harus bertarung lagi, Robin menyarankan agar dia menyelamatkan Luffy saja, karena Luffy lah yang telah mengantarkan putri mereka yang saat ini kondisinya tengah baik-baik saja. Dia memberitahu jika Vivi kini tengah menuju Alubarna dan gak tahu bakal seperti apa nasib mereka ke depannya. Sementara Koza, dia juga sebentar lagi tiba di Alubarna. Dari kerajaan, prajurit memberitahu jika musuh diperkirakan mencapai 2 juta pasukan. Mengingat apa yang telah terjadi di Nanohana dan mereka masih gak percaya jika raja yang melakukan, mereka pun berjanji untuk tetap setia melindungi kerajaan ini. Pindah ke Mr. Ford dan Miss Merry Christmas yang ditugaskan menculik Raja Cobra, gak sabar melihat perang saudara yang diinisiasi oleh krokodil ini. Dan kini Alubarna sedang diserang beberapa kelompok yang berbeda-beda tujuan, dan siapa sangka nyatanya Igara masih selamat dan bersiap menyelamatkan putri Vivi kembali. Luffy yang terus merengek meminta daging berjanji gak akan memaafkan krokodil atas semua kejadian ini. Pasukan pemberontak dan pasukan kerajaan mulai menyemangati setiap anggota dengan tujuan berbeda. Dari sisi pasukan elit Baroque World, mereka semua nggak sabar melihat pertarungan ini dan makin yakin jika Vivi beserta kru Mugiwara kini telah dihabisi oleh bos mereka. Dan apabila ternyata mereka masih bisa lolos, kemungkinan mereka untuk menghentikan pasukan pemberontak yang bukan main jumlahnya ini dirasa terlampau mustahil. Kini mereka hanya tinggal menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tiba-tiba mereka melihat pasukan bebek yang berlari dengan cepat. Mereka segera memberikan info tentang jumlah kru Mugiwara dan hanya tinggal menghabisi Vivi. Tapi yang jadi masalah adalah pasukan itu mengenakan pakaian yang sama, yang tentu aja menyulitkan pasukan elit Baroque World untuk mencari Vivi yang asli. Kini pasukan Mugiwara mulai berpencar hingga membuat para elit Baroque World saling menduga jika Vivi ada di salah satu arah yang sedang dituju. Dan saat semua pasukan itu telah berlari menjauhi dari pos yang seharusnya dijaga, mereka semua akhirnya memperlihatkan diri mereka dan gak ada satupun putri Vivi bersama mereka. Vivi sendiri kini tengah bersiap untuk menghentikan pasukan pemberontak. Dia yang merasa udah kehilangan orang yang disayang, ditambah selalu ada orang-orang yang percaya padanya. Kini dia ada di barisan paling depan. Dia berharap mereka semua mau mendengarkan. Tapi pasukan kerajaan yang gak mau kerajaannya disentuh berusaha mempertahankan diri dengan melakukan tembakan meriam. Namun rupanya Baroque World udah menyusupkan anggotanya sampai ke dalam kerajaan. Tentu efek dari tembakan itu membuat Vivi nggak terlihat hingga membuatnya diabaikan oleh sang pemimpin yaitu Koza. Peperangan pun nggak terhindarkan. Semua pasukan pemberontak dan pihak kerajaan akhirnya saling baku hantam. Vivi yang masih selamat karena dilindungi Karo berusaha untuk tetap menghentikan peperangan ini. Karena semangat juang yang udah kru Luffy ajarkanlah yang membuatnya nggak gampang menyerah. Usopp tiba-tiba aja menghampirinya, tapi untungnya Vivi nggak percaya begitu saja. Di tempat lain Usopp sendiri harus babak belur dan diselamatkan Sanji. Balik ke Vivi, untungnya berkat trik cerdas dari Zoro, Vivi berhasil mengetahui musuh yang menyamar ini. Bener aja, dia adalah Mr. Two yang menyamar sebagai Usopp. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.